Sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Gimana? Kita akan beresin, jadi bea cukai saya udah panggil mereka, bukan kita rapat internal ya. Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus. Bayangkan jika seluruh gerbang masuk dan keluar Indonesia tiba-tiba lumpuh. Bukan hanya sekadar pintu fisik yang tertutup, tapi juga seluruh aktivitas ekonomi yang terhenti. Setiap hari, ribuan kontainer, barang, dan manusia melintasi perbatasan negara. Jika sistem ini berhenti, dampaknya akan terasa di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku usaha besar hingga pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada kelancaran arus barang. Barang impor tertahan, ekspor mandek, perekonomian nasional bisa terguncang, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, dan industri dalam negeri terancam kekurangan bahan baku. Tak hanya itu, ribuan pekerja di sektor logistik, transportasi, dan perdagangan pun akan terkena imbasnya. Isu pembekuan Direktorat Jenderal Bea DJBC dan nasib 16.000 pegawainya kini jadi perbincangan nasional, usai ultimatum keras dari Menteri Keuangan. Para pegawai yang selama ini menjadi garda terdepan pengawasan, kini dihantui ketidakpastian. Mereka bertanya-tanya, apakah pekerjaan mereka akan tetap ada, atau justru hilang dalam sekejap? Apakah ini gertakan atau langkah nyata? Banyak pihak menilai, pernyataan ini bisa jadi strategi untuk mendorong reformasi besar-besaran di tubuh DJBC. Namun, tak sedikit pula yang khawatir, jika benar terjadi, konsekuensinya akan sangat luas dan berat. Isu ini memicu kekhawatiran luas, mengingat bea cukai adalah pilar vital ekonomi dan pengawasan negara. Tanpa mereka, pengawasan terhadap barang ilegal, narkotika, hingga potensi kerugian negara dari penyelundupan bisa meningkat drastis. Negara bisa kehilangan triliunan masukan dari bea masuk dan cukai. Di tengah simpang siur informasi, penting untuk memilah fakta dari rumor. Banyak berita simpang siur beredar di media sosial, membuat masyarakat semakin bingung dan cemas. Kita harus cermat dalam menyaring informasi, agar tidak terjebak dalam kepanikan yang tidak perlu. Apakah benar akan ada pembekuan total, atau ini sekadar tekanan untuk reformasi? Atau mungkin, ini adalah momentum untuk memperbaiki sistem yang selama ini dianggap bermasalah? Semua pihak kini menunggu kejelasan, baik dari pemerintah maupun dari DJBC sendiri. Mari kita telusuri fakta di balik isu besar ini, dan apa dampaknya bagi kita semua. Dengan memahami duduk perkaranya, kita bisa mengambil sikap yang tepat, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Untuk memahami isu ini secara menyeluruh, kita perlu mengenal lebih dekat sosok Purbaya Yudi Sadewa. Ia adalah Menteri Keuangan yang baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kini menjadi sorotan publik karena langkah-langkah tegasnya dalam membenahi institusi keuangan negara. Purbaya dikenal sebagai figur yang tidak ragu mengambil keputusan sulit, bahkan jika keputusan itu tidak populer di mata banyak pihak. Karakternya yang tegas dan berani membuatnya dipercaya untuk membawa perubahan besar, terutama di sektor-sektor yang selama ini dianggap rawan penyimpangan. Dalam beberapa bulan terakhir, Purbaya kerap tampil di hadapan publik dengan pernyataan-pernyataan keras, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Ia tidak segan memberikan ultimatum kepada institusi di bawahnya, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau DJBC. Ultimatum Purbaya pada bea cukai muncul karena kinerja lembaga ini dinilai masih jauh dari harapan. Salah satu masalah utama adalah kebocoran pendapatan negara yang terus terjadi, serta maraknya praktik penyelundupan barang di berbagai pelabuhan dan perbatasan Indonesia. Hal ini tentu saja berdampak besar pada penerimaan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. DJBC sendiri memiliki dua peran utama yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Pertama, sebagai revenue collector, bea cukai bertugas memungut bea masuk, bea keluar, dan cukai dari berbagai aktivitas impor dan ekspor. Dana yang terkumpul dari pungutan ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN. Kedua, sebagai community protector,
Bea Cukai bertanggung jawab menjaga perbatasan Indonesia dari masuknya barang-barang ilegal, seperti narkotika, senjata, dan produk yang dapat merugikan industri dalam negeri. Mereka juga berperan penting dalam melindungi masyarakat dari barang berbahaya dan memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Tugas Bea Cukai jauh lebih luas dari sekadar memeriksa barang bawaan di bandara. Mereka juga melakukan pengawasan di pelabuhan, perbatasan darat, dan jalur laut, serta bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memberantas penyelundupan dan pelanggaran hukum lainnya. Kinerja Bea Cukai sangat mempengaruhi stabilitas keuangan negara, keamanan nasional, dan pertumbuhan industri dalam negeri. Setiap kebijakan dan tindakan mereka berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat luas. Tak heran, setiap isu atau polemik yang melibatkan institusi ini selalu menjadi perhatian besar publik dan media. Masyarakat berharap Bea Cukai bisa terus berbenah dan menjalankan tugasnya dengan transparan, profesional, dan berintegritas demi kemajuan Indonesia. Semua bermula dari sebuah rapat panas di DPR, di mana suasana tegang terasa sejak awal. Para anggota dewan dan pejabat pemerintah saling beradu argumen, membahas isu yang sudah lama menjadi sorotan publik. Ketegangan memuncak ketika Purbaya, seorang pejabat penting, melontarkan ultimatum yang mengejutkan banyak pihak. Dengan suara lantang, Purbaya menegaskan bahwa DJBC hanya diberi waktu 1 tahun untuk melakukan pembenahan total. Jika tidak, konsekuensinya sangat berat. Institusi ini akan dibekukan, dan seluruh pegawainya terancam kehilangan pekerjaan. Pernyataan ini bukan hanya sekadar peringatan, tapi juga sinyal keras bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan reformasi. Tak butuh waktu lama, pernyataan tersebut langsung menjadi headline di berbagai media nasional. Di media sosial, tagar terkait DJBC dan ultimatum Purbaya mendadak trending. Warganet ramai-ramai membagikan opini, analisis, hingga meme, membuat isu ini viral dalam hitungan jam. Banyak yang mengira pembekuan DJBC sudah pasti akan terjadi, memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Reaksi publik pun beragam. Sebagian masyarakat mendukung langkah tegas pemerintah, menganggap ini sebagai momentum untuk membersihkan institusi dari praktik-praktik yang merugikan negara. Namun tak sedikit pula yang merasa cemas. Mereka khawatir jika DJBC benar-benar dibekukan, dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional dan kelancaran layanan publik, terutama di sektor ekspor-impor. Ketua Komisi Tim Ayat DPR pun angkat bicara. Ia menyatakan dukungannya terhadap ultimatum tersebut, menyebutnya sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh DJBC. Menurutnya, sudah saatnya ada perubahan nyata demi meningkatkan kepercayaan publik. Namun, di tengah kegaduhan, pemerintah segera menggelar konferensi pers. Juru bicara resmi menegaskan bahwa ultimatum ini masih berupa ancaman, belum menjadi kebijakan final. Pemerintah ingin memberi kesempatan kepada DJBC untuk berbenah, bukan langsung mengambil langkah ekstrem. Meski demikian, bola salju sudah terlanjur menggelinding. Di kalangan pegawai DJBC, kecemasan mulai terasa. Banyak yang khawatir akan masa depan mereka. Para pelaku usaha pun ikut was-was, takut jika proses ekspor-impor terganggu dan menimbulkan kerugian besar. Isu ini semakin menyoroti betapa vital dan sensitifnya peran Bea Cukai dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Setiap kebijakan yang menyangkut institusi ini, sekecil apapun, bisa berdampak luas pada aktivitas ekonomi, arus barang, dan kepercayaan investor. Satu pernyataan saja, jika tidak dikelola dengan hati-hati, bisa mengguncang kepercayaan publik dan pasar keuangan. Inilah bukti bahwa komunikasi pemerintah harus selalu terukur, agar tidak menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Angka 16.000 pegawai yang dirumahkan bukan berarti PHK massal instan. Istilah ini merujuk pada kemungkinan non-aktif sementara untuk restrukturisasi, bukan pemutusan kerja langsung. Proses hukum ASN sangat kompleks, jadi ancaman ini lebih sebagai tekanan agar DJBC berbenah, bukan rencana eksekusi cepat. Jika pembekuan terjadi, pegawai bisa dialihkan, dievaluasi atau ditempatkan ulang, bukan langsung jadi pengangguran. Fokus utama ultimatum ini adalah perbaikan kinerja dan integritas institusi. Pesannya jelas, 1 tahun untuk berubah, atau hadapi konsekuensi besar. Ancaman Purbaya punya presiden sejarah tahun 1985, era Soeharto, seluruh petugas Bea Cukai dinonaktifkan akibat korupsi masif.
Pemeriksaan barang dialihkan ke perusahaan surveyor asing, SGS, selama 4 tahun, sementara Bea Cukai hanya urus administrasi. Langkah radikal ini jadi operasi pembersihan total, diikuti restrukturisasi dan rekrutmen ulang. Setelah reformasi, tugas dikembalikan ke Bea Cukai yang lebih profesional. Referensi sejarah ini jadi peringatan. Pemerintah pernah mengambil langkah ekstrem, dan bisa melakukannya lagi jika perlu. Ancaman kali ini bukan gertakan kosong, ada bobot historis di baliknya. Jika Bea Cukai benar-benar dibekukan, dampaknya akan merembet ke seluruh ekonomi. Industri yang bergantung pada impor dan ekspor akan lumpuh, rantai pasok terganggu, produksi berhenti, dan ekspor tertahan. Investor dan mitra dagang bisa kehilangan kepercayaan pada Indonesia. Masyarakat akan merasakan kelangkaan barang impor, harga naik dan inflasi melonjak. Proyek pembangunan pun terhambat. Tanpa pengawasan Bea Cukai, risiko masuknya barang ilegal meningkat. Bagi pegawai, it's tidak pastian kecemaran independen, jadi tantangan besar. Di tengah isu ini, pelaku usaha harus tetap tenang dan mengandalkan informasi resmi, bukan rumor. Komunikasikan risiko dengan mitra bisnis, evaluasi rantai pasok, dan konsultasikan strategi mitigasi. Pegawai Bea Cukai, jaga kinerja, integritas, dan soliditas tim. Hindari menyebar spekulasi, fokus pada reformasi internal. Baik pelaku usaha maupun pegawai, manfaatkan waktu ini untuk memahami regulasi dan memperbaiki tata kelola. 1 tahun ke depan adalah kesempatan emas untuk membuktikan perubahan. Masa depan institusi dan ekonomi ada di tangan mereka yang mau berbenah. Isu pembekuan Bea Cukai membuktikan pentingnya verifikasi informasi di era digital. Jangan langsung percaya atau sebar klaim sensasional, cek sumber asli, seperti pernyataan resmi Menteri Keuangan. Cari rekaman atau transkrip lengkap, jangan hanya potongan video. Bandingkan pemberitaan dari media kredibel, dan cek klarifikasi di situs resmi pemerintah. Waspadai ciri hoax, judul provokatif, tanpa sumber jelas, dan ajakan menyebar. Biasakan verifikasi sebelum membagikan informasi. Dengan langkah sederhana ini, kita ikut menjaga ekosistem informasi tetap sehat. Polemik ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah wajib menjelaskan indikator kinerja dan target reformasi Bea Cukai secara terbuka. Publik, pelaku usaha, dan pegawai berhak tahu apa yang diharapkan dan bagaimana evaluasinya. Transparansi memungkinkan pengawasan bersama dan mendorong perubahan nyata. Kita harus proaktif menuntut akuntabilitas, bukan sekadar jadi penonton isu viral. Perjalanan reformasi Bea Cukai setahun ke depan adalah ujian komitmen kita semua pada